Ajarlah karyamu, kau mati bagiku. Halo Bapak Ibu, jemaat-jemaat yang berada di Klasi Solo, apa kabarnya di hari ini? Kita berada di hari Rabu, tanggal 5 Mei tahun 2021. Kiranya kita semua dalam kondisi sehat, baik-baik saja, penuh damai sejahtera Tuhan. Sekalipun barangkali masing-masing kita punya persoalan-persoalan, tapi ingatlah selalu bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Bapak Ibu, marilah kita membaca dan sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami tahu sekalipun kondisi kami up and down, kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan untuk itu kami ingin supaya setiap langkah hidup kami selalu didasari oleh firman Tuhan. Kami akan membaca sebagian kecil dari firman-Mu. Tuhan menolong kami di dalam kami membaca, merenungkan, dan melakukannya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Yesaya pasal 65 ayat 17 dan ayat 18. Nah, mestinya Bapak Ibu kita mesti baca dari ayat 17 sampai ayat 25. Tetapi mengingat waktu Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu baca di rumah secara keseluruhan. Tapi di sini saya akan membacakan 2 ayat saja, ayat 17 dan 18. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya. Bapak Ibu, dari bacaan ini ada 4 hal yang menurut saya perlu ditekankan atau ditekankan oleh ayat-ayat ini. Tapi bacanya dari ayat 17 sampai 25 ya Bapak Ibu. Yang pertama di sini dikatakan bahwa kepada bangsa Israel, Tuhan Allah mengatakan bahwa Tuhan akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Langit baru dan bumi yang baru itu merupakan ilustrasi dari suatu situasi buruk yang Tuhan ubah menjadi baik. Jadi bukan berarti sekali lagi ya Bapak Ibu langit yang ada ini hancur lebur semua lalu Tuhan munculkan langit yang baru. Saya kira bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya bahwa langit dan bumi yang lama ini ketika Tuhan menciptakan sesuatu yang baru, langit baru dan bumi baru itu Tuhan menciptakan suatu situasi yang buruk diubah oleh Tuhan menjadi situasi yang baik. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Di negeri orang mereka tidak punya harga diri, mereka dihina, mereka merasa menderita karena di negeri orang dan mereka merasa bahwa Tuhan tidak bersama dengan mereka. Mungkin Bapak Ibu situasi buruk mereka itu berbeda dengan situasi kita sekarang. Kalau situasi kita sekarang ini katakanlah karena kasus pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu, mungkin beberapa belahan dunia juga mengalami hal yang sama. Atau kita juga mengalami masalah-masalah keluarga, masalah-masalah sosial ekonomi, ya. Baik ada pandemi maupun tidak ada pandemi, kita punya masalah di keluarga. Kita punya juga masalah sosial, masalah ekonomi. Masalah sosial itu seperti masalah relasi-relasi yang buruk, masalah ekonomi itu ya kesulitan makan minum, untuk pendidikan, untuk kesehatan. Dan masalah pandemi COVID-19 ini semakin parah situasinya. Dan bisa dibayangkan Bapak Ibu tiba-tiba firman Tuhan mengatakan, aku akan menciptakan langit baru dan bumi baru. Itu artinya apa Bapak Ibu? Artinya Tuhan akan mengubah situasi yang buruk itu
menjadi situasi yang baik. Itu sebabnya disebut langit baru dan bumi baru. Lalu yang berikut, yang kedua, firman ini mengatakan bahwa hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Hal-hal yang buruk Bapak Ibu pada waktu bangsa Israel mengalami penjajahan, harga diri mereka tidak punya, mereka dihina oleh bangsa lain, mereka tidak bebas. Itu dikatakan ketika Tuhan menciptakan langit baru dan bumi baru, mengubah situasi buruk mereka menjadi situasi baik. Hal-hal yang buruk itu tidak akan diingat-ingat lagi dan tidak akan timbul di dalam hati. Artinya Tuhan betul-betul memulihkan kondisi bangsa Israel. Hal-hal yang buruk yang menyebabkan penderitaan, tangisan akan lenyap. Hal-hal yang membuat mereka tidak punya harga diri, tidak bebas melakukan ini itu juga akan lenyap. Kita juga Bapak Ibu punya hal-hal buruk seperti bangsa Israel. Bisa saja kita juga di waktu tertentu kita merasa kita seperti tidak punya harga diri karena sikap-sikap orang lain terhadap kita. Kita juga mungkin tidak bebas ini itu, umpamanya tidak bebas beli ini itu karena situasi ekonomi yang sulit. Tidak boleh bebas kemana-mana karena situasi yang masih sulit seperti sekarang ini. Tidak bebas untuk beli makan, minum, pakai dan sebagainya. Itu kesulitan-kesulitan kita. Tapi firman Tuhan mengatakan ketika Tuhan memulihkan kehidupan umat, hal-hal yang buruk itu tidak akan diingat-ingat dan tidak akan ada di dalam hati lagi, tidak timbul di dalam hati. Itu sebabnya Bapak Ibu saya memberikan tema kita atas bacaan ini, saat Tuhan memulihkan kita. Jadi itu yang pertama tadi, langit baru dan bumi baru. Yang kedua tidak diingat-ingat lagi. Yang ketiga dikatakan, tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Artinya apa? Ketika yang tadi Bapak Ibu langit baru, kemudian hal-hal yang buruk tidak diingat lagi, lalu Tuhan ini aktif untuk menciptakan hal-hal yang baik untuk terjadi di dalam kehidupan umat. Tuhan aktif untuk memperbaiki keadaan umat. Mereka kembali memiliki harga diri ketika Tuhan bertindak. Mereka kembali dihormati oleh bangsa-bangsa lain dan disegani oleh bangsa lain ketika Tuhan bertindak. Jaminan kehidupan mereka dari hari ke hari Tuhan berikan secara berlimpah-limpah. Itu kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya dikatakan bahwa kebun-kebun anggur mereka itu akan tumbuh subur dan buahnya akan subur dan seterusnya Bapak Ibu. Begitu juga dengan kita. Kadang-kadang ada masa sulit dalam kehidupan kita. Tidak bisa bersorak, tidak bisa bergirang. Tetapi begitu Tuhan bertindak memulihkan keadaan kita, maka apa yang dialami oleh bangsa Israel juga dialami oleh kita Bapak Ibu. Tuhan kembali memberikan harga diri kepada kita. Tuhan kembali membuat kita yang menemukan sikap-sikap yang baik. Lalu kemudian Tuhan juga memenuhi kita, menjamin hidup kita untuk kebutuhan-kebutuhan kita setiap hari. Makan, minum, tempat tinggal, pakai, dan seterusnya. Semua ini melalui proses Bapak Ibu. Kita lihat di waktu yang lalu, tahun lalu, sangat sulit kondisi kita ketika pandemi COVID-19. Tetapi pemerintah dan kita semua bekerja sama supaya kondisi ini makin hari makin baik. Dan yang buruk di waktu lalu itu makin hari makin hilang dan tidak diingat-ingat lagi. Jadi itu yang saya katakan melalui proses. Tuhan bekerja juga melalui proses. Bukan simsalabim Bapak Ibu. Jadi bersama dengan pemerintah, kita semua, kita bergerak, bekerja sama, saling mendukung untuk menciptakan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Karena Tuhan memakai kita di dalam proses untuk memperbaiki kehidupan kita. Nah Bapak Ibu supaya apa? Supaya kegirangan, sorak-sorai ada lagi di tengah-tengah kehidupan kita. Umat Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan yang keempat yang terakhir. Bapak Ibu, saya membayangkan ketika bangsa Israel dalam masa sulit, lalu kemudian tiba-tiba Nabi menyuarakan firman Tuhan bahwa Tuhan akan menciptakan langit baru dan bumi baru, hal buruk yang lama itu tidak akan diingat lagi, dan Tuhan aktif untuk menciptakan kebaikan. Dan kalau itu disuarakan pada saat kita sedang masa COVID-19,
atau kita sedang masa-masa sulit di dalam kehidupan pribadi setiap kita atau keluarga kita masing-masing, betul-betul seruan ini merupakan penghiburan yang luar biasa. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara sengaja saya angkat ayat ini. Sekarang kita juga masih dalam proses pemulihan dari COVID-19 ini. Bapak Ibu, firman Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada kita. Kita sedang dalam proses, kita jangan lalai, kita jangan lengah sedikit pun, kita jangan remehkan dengan situasi yang ada. Kita tetap kokoh, tetap teguh, tetap fight untuk melawan dan mengatasi COVID-19 ini yang dampaknya kemana-mana, termasuk sosial ekonomi kita, Bapak Ibu. Tuhan pakai kita di dalam usaha pemulihan Tuhan untuk kehidupan kita. Nah, kitalah kaki tangan Tuhan untuk supaya yang buruk itu menjadi baik, duka itu menjadi sukacita. Jadi itu yang saya sebutkan saat Tuhan memulihkan kita, yang duka menjadi sukacita, Bapak Ibu. Tapi kita perlu bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan sudah memberikan jaminannya kepada kita. Ia bersama-sama dengan kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Berikanlah kami kekuatan supaya di masa-masa sulit yang masih kami alami ini, kami tidak pernah lengah, kami tidak pernah lalai, tidak pernah putus asa. Tapi kami tetap teguh, tetap berjuang untuk bersama-sama dengan Tuhan mengatasi hal-hal buruk di dalam kehidupan kami. Supaya suatu saat yang Tuhan janjikan dan yang kami rindukan, sukacita mengalir lagi di dalam kehidupan kami, umat-Mu, di dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.